bicarakan sebentar. Mau bicara apa? Kalau ngelobi, ogah. Menolak aku. Apalagi kalau kamu mau menyuap. Oh, no way. Pantang terima suap. Enggak mas, aku itu enggak menyuap. Aku hanya ngasih ini, ada sedikit amplop. Apa? Amplop. Ah, enggak mau. Saya enggak mau menerima amplop. Enggak mau aku. Pantang aku menerima. Sorry. No way. Nih, kembalikan. Apa? Enggak doyan aku. Pantang. Tapi kok isinya diambil? Apa aku bilang? Aku kan tidak mau nerima amplop. Siapa bilang aku nolak nerima isinya? Lon, Dalam? kalau bikin malu jangan depan orang ya. Aduh, nggak boleh gitu dong, nggak boleh malu saya. Kalau pembantu saya juga menerima suap begitu kan dikira saya ngajarin, ya dong. Jangan ntar, udah putar. Gitu. Ini kita ini perjuangan melawan korupsi itu perjuangan semua orang. Paham? Jongos juga. Jadi ini gimana? Nasibmu bagaimana? Kembalikan. Amit-amit. Nah, gitu. Terima kasih. Jadi nggak harus. Semua kita harus anti suap. Melawan korupsi itu mesti perjuangan bersama. Benar nggak? Masih Saya kira diizinkan asal nggak ketahuan. Enggak ya? Jadi gimana Pak? Ini Ya. hal-hal kecil seperti ini ya. Tapi tadi menarik dari dialog tadi, sikap dari pemimpin, Ya. dari Doro Sembilan. Ya. Itu lihat tegas, kembalikan, balik. Itu kan bisa diantisipasi sehingga selain sistem diperbaiki, butuh pemimpin yang punya komitmen kuat untuk menjaga integritas. Kalau partai menjaga integritas partai, kalau DPR menjaga integritas dan tingkat kepercayaan publik kepada institusinya. Kalau misalnya Pak Doro Sembilan justru mendiamkan itu yang berbahaya. Nah, itu satu hal yang perlu menurut saya. Yang satu itu, kedua, bicara tentang pemimpin tadi, anggota dewan misalnya, itu kan rekrutmennya di partai. Nah, ketika melakukan rekrutmen politik itu, partai juga harus punya komitmen tinggi. Jangan hanya terjebak pada kekuatan tadi itu yang diamplop saja sehingga dia bisa jadi caleg misalnya, atau sekedar dia populer saja, tapi betul-betul punya screening integritasnya, kapabilitasnya, kemampuan manajerialnya, leadership skillnya dan seterusnya, sehingga itu sudah dinilai oleh partai. Proses seleksi tadi ketika muncul di publik, saya datang ke bilik suara itu, oh orang baik semua isinya. Kalau yang isinya pilihannya memilih orang Macam ini harus pilih orang yang terbaik kan. Jadi logikanya caleg itu adalah orang terbaik karena dia akan memimpin, mengelola, mengurus kita dan melayani kita semua. Ini melihat inkonstitusi tadi Pak ya. Para anggota dewan itu kan semangat pemberantasan korupsinya itu, apakah RUU yang merevisi kewenangan KPK itu akan semakin melemahkan KPK, itu bukan pertanyaan. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Nah kan, tapi kamu dulu deh, dari Jongos. Oh jujur, Doro. Ya, gimana, Jujur. gimana? Mendengar soal rencana pelemahan KPK, saya sebagai rakyat sungguh merasa sakit. Aku dangdut aduh. Sakitnya tuh di sini. Iya. Sakit kan. Kalau dalam bahasa anak gaul sekarang, KPK itu berarti kamu pingin ketemu. Kamu pengen ketemu. Iya. KPK yuk. KPK yuk. Ya. Tapi kalau memang di orang-orang sana-sana itu, KPK itu memang kalau menurut penglihatan aku ya, selama ini terjadi KPK itu merupakan Komisi Pemberantasan Kawan. Kawan-kawan sendiri. Itu di dalam ngobrol semua itu, kenal-kenal semua itu. Bro, gimana bro? Iya bro, lagi kena ini gitu. Pemberantasan kolega. Sosial gitu ya. Iya. Ini omong perlu dilurusin Pak. Apa betul itu? Ada kongkow-kongkow itu. Aduh, lo nasib lu jelek amat sih gitu ya. Kira-kira gimana kira-kira? Apa betul itu omongan liar ini? Ya, gini, secara kelembagaan, karena pasti ada kemungkinan penyelewengan, ada penyimpangan, dan seterusnya. Tetapi satu, kita membutuhkan KPK sebagai institusi. Mengamankan jalannya
negara kita, demokrasi kita. Sehingga KPK tidak boleh dilemahkan dengan alasan apapun. Nah, kalau ada yang memang KPK memang pengganggu bagi yang punya agenda-agenda itu. Ya, malah masih dianggap ad hoc kan. Kenapa iya, gitu kan? justru harus diperkuat posisinya. Iya. Tapi saya selalu menyisikan optimisme di antara para politisi tadi seperti Mas Entilun katakan tadi, di antara 10 ada 1, mungkin tidak 1, mungkin 2, ada 3. Ada politisi yang baik, berintegritas di gedung Senayan sana. Kita titip kepada mereka dari dalam untuk melakukan perubahan. Di setiap partai politik ada 10 partai itu saya yakin ada orang-orang baik di sana. Kita titip komitmen kuat mereka untuk memperjuangkan dari dalam dan kita juga memperjuangkan menyuarakan dari luar. Kalau ada kelemahan, harus kita lawan. Kalau saya sih sederhana aja, Ndoro. Apa? Menghadapi korupsi itu cukup dengan satu kata. Apa? Lawan.